Dan Nielsen itu bukan satu-satunya alat untuk mengontrol bahwa ini acara harus bungkus, ini acara harus bertahan. TV kita penuh dengan sinetron, komedi-komedi kadang-kadang slapstick, Betul. kemudian ngeprank, flexing, Ya, karena infotainment. itu tontonan yang disukai, Pak. Yang disukai Jadi dan pun penonton juga munafik saya pikir. Berbicara KPI, Ya. menurut Bapak saat ini KPI sudah berjalan sebagaimana semestinya nggak? Itu aja, aduh kita ketawa tuh. Oke guys, balik lagi bersama saya di YouTube saya Rizky Bila Channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Sebenarnya bukan beliau sih yang datang, saya yang datang sebenarnya ke kediaman beliau nih. Dia datang ke tempatku sebenarnya. Wah, satu kehormatan. Thank you. Pak Helmi, makasih. terima kasih sudah hadir di YouTube saya, Pak. Top dong, aku yang Top. merasa terhormat. Gimana kabarnya? Jadi Pak? saya jangan-jangan saya orang paling tua yang jadi tamumu ya? Kayaknya begitu. Sejauh ini sih ya, Pak. Iya. Sejauh ini sih ya. Jadi angkatanku itu aku udah tahu udah kemana gitu. Apa kita mau bikin ini? Mau daftarin rekor muri? Tamu tertua. Tamu tertua. Oke, Cumana, Pak. cumana. Pak Helmi ini dijulukin sebagai Raja Kuis. Udah kalah lama Pak Jokowi. Sebutkan 5 nama ikan. Boleh nggak saya sebut apa-apa ikannya? Silakan. Oke, Pak. Lagi sibuk apa sekarang? Ya banyak ya bisnis, banyak membimbing anak-anak muda, tetap bikin konten, happy aja lah. Udah Oke. nikmatin ya. Dengar-dengar Waktu sama keluarga. Dengar-dengar mau menjual sebagian perusahaannya nih. Oh ya kita lagi merencanakan tuh ini ya apa rilis. Hampir sama. Kita kayak Seri E ya? mau Iya. di bawah satu naungan yang sama gitu. Jangan-jangan lah. Jangan-jangan, Pak Iya. ya. Siapa tahu lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Betul, ya. betul. Semuanya satu lingkungan ya asal cocok. Asal kita cocok. kita tuh butuh partner bukan aja yang ngasih duit ya. Betul. Tapi juga strategiknya. Betul. Memperbesar ekosistem ya. Yang bisa involve juga, Pak. Bisa involve juga, memberikan tambahan, tidak hanya tambahan dalam bentuk investasi. Tambahan energi, ide. Betul. Ya ekosistem lah, sponsor. Soal kalau saya sama Bilar yang penting kan brand deal, kalau AdSense Betul. nggak gede-gede amat. Saya juga butuh sponsor, Pak. Macam, bos. Oke, Pak Helmi. Ya. Pak Helmi terkenal dengan beberapa rancangan desainnya. Jadi Pak Helmi terkenal bukan hanya di depan layar, namun juga di belakang layar. Alhamdulillah. Oke, Pak. Ada cerita menarik nggak? Bagaimana dulu saat Bapak mendesain sebuah program? Mungkin ada cerita-cerita yang mungkin memorable saat itu. Kalau Karya saya pertama itu ya, saya dulu kan kepengen betul bikin kuis. Karena dulu saya di Palembang kan awalnya kuis. kuis, saya mulai dari kuis. Jadi saya itu waktu di Palembang. Tapi ini saat menjadi saat di belakang layar nih ya. Iya, iya. Kuis. Di belakang Oke. saya mau bikin dulu. Kuis pertama apa saat itu? Yang saya rancang sendiri itu judulnya Lacak Dunia. Lacar dulu. Lacak Dunia. Lacak Dunia. Dulu saya baru pulang dari Amerika, saya lihat ada game komputer namanya Carmen San Diego. Oke. Yang nyari ini kemana, clue-nya ini, oh ternyata ke Reykjavik gitu-gitu. Oke. Aku bikin itu jadi karya TV. Oke. Aku ingat betul hostnya itu adalah, saya masih kerja di Anies Madi. Oke. Nah, itu orang Padang besar di Medan juga tuh sama Iya. kayak kau. Jadi didukung tayang di TVRI, hostnya Rado Karno. Wah. Jadi itulah karya saya pertama. Sebelumnya saya itu ditawarin Anies Madi untuk bantu bikin soal kuis yang dibawain oleh kakak saya Tanto Wiyahya namanya Gitar Remaja. Iya, iya. Terus aku masuk bikin soal berpacu dalam melodi, Iya. aksara bermakna, Itu saya ingat tuh. Dating Boom. Itu saya ingat Ya, tuh. dan kalau karya saya pertama itu adalah Lacak dunia. Pak, kenapa kepikiran di kuis, Pak? Kan banyak desain program reality show, sitkom. Kenapa Bapak Passion berpikir kok ke kuis? begitu, Karena karena apa memang Bapak senang bikin pusing orang lain? Enggak juga. Kuis saya nggak pernah bikin pusing loh ya. Oh, enggak ya? Nggak pernah bikin pusing. Fun Jadi ya? kuis yang baik itu adalah yang semua orang bisa jawab. Iya. Jadi itulah yang saya belajar dari Bu Anies Sumadi. Kalau bisa, soal itu adalah bisa dijawab orang. Karena kuis, di mana pesertanya tidak bisa jawab, itu terlihat bodoh. Dan penonton nggak suka
melihat orang bodoh di depan layar. Dia akan bilang, ngapain yang bodoh begitu kau ajak? Makanya kadang-kadang kita melakukan hal-hal tertentu. Iya. Kalau dia misalnya sarjana biologi, kita banyakinlah soal tentang biologi. Kita sesuaikan. Ya, sama jadi tamu. orang akan terkagum-kagum dengan orang bisa menjawab. Oke. Ya, jadi itu yang saya belajar dari Anies Wandi, banyak sekali triknya. Sementara kalau orang-orang baru dia kepengen terlihat pintar. Jadi makin orang nggak bisa jawab, mampus kau. Secara tontonan itu tidak disukai. Tidak menarik justru. Tidak menarik. Orang itu lebih senang mengenang, si itu dulu dapat 500 juta. Kayak dulu kuisnya Mas Tanto, Who Wants to Be. Ada tukang koran, loper koran dapat 500 juta. Iya. Itu dikenang orang sampai sekarang. Orang tidak pernah mengenang yang dulu ditanya sila Pancasila, nggak paham. Atau pada soal kedua udah gagal gitu. Jadi menurut saya itu. Jadi dulu saya waktu SMA, SMP saya pernah juara cepat-tepat sesumsel nomor 2. SMA saya 3 tahun berturut-turut juara. Cerdas cermat pernah? Cerdas-cermat, ya itu jelas smart. Se-provinsi. Itu cikal bakalnya? Cikal Dari cerdas bakal. cermat. Sejak itu saya suka banget dengan kuis. Saya suka baca trivia ya, pengetahuan-pengetahuan umum. Apa yang Bapak suka? Sejarah kah? Atau Semua ya? Saya baca semua ya. Saya tuh balance. Mulai dari sejarah, habis itu saya suka sastra. Ya, saya pernah diskusi sama orang Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Sastrawan favorit? Banyak kali lah. William Shakespeare enggak terlalu. Nggak terlalu. Ya, Khalil Gibran? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Saya lebih suka yang lokal-lokal lah ya. Zaman saya tuh Edi D. Iskandar, Asadi Siregar, kemudian Andrea Hirata ya. Andrea Hirata. Jadi tapi kalau luar negeri saya sukanya Calme. Calme itu yang Winnetou. Ya, jadi itu saya suka. Old Shatterhand. Jadi terus saya pembaca Tintin setia. Oh, Tintin. Ya, Tintin. Novel Tintin. Ya, Detektif. Cerdam ya. Detektif Tintin. Jadi saya membaca semuanya lah ya. Cerita silat, kemudian cerita novel. Sampai sekarang saya adalah seorang pembaca. Betul. Karena buku itu adalah jendela dunia ya, teman-teman ya. Jangan pernah berhenti membaca. Nah, masalahnya anak milenial nggak suka baca. Betul. Ya, mereka itu lebih suka yang audiovisual. Saya sekarang begitu saya tidak lagi di TVRI, waktu saya cukup banyak, saya nulis buku cukup banyak, Bilar. Dan ini sebentar lagi saya akan keluarkan novel tentang pengeliling bumi pertama itu orang Indonesia, namanya Enrique Maluku. Pengeliling bumi pertama? Ya, Enrique Maluku. Jadi itu yang novelnya sudah dibuat, tinggal diterbitkan. Kapan kira-kira terbit? Mungkin November ya, karena itu kan pahlawan nih. Jadi bukan Magellan yang mengelilingin bumi pertama, tapi orang Maluku namanya Enrique. Novelnya akan kita terbitkan mungkin 10 November ya. Tapi sebelumnya kita terbitkan yang bahasa Inggrisnya dulu. Ini novel keberapa? Ini kalau novel mungkin novel keempat, mungkin kelima kali ya. Jadi aku lagi membuat, sekarang kan Citayam lagi top nih. Betul, Pak. Citayam lagi top. Jadi di mana hype, ya? anak-anak ngeceng. Sebenarnya orang nggak banyak tahu. Tahun 80-an pertengahan itu di Blok M itu sudah ada peristiwa yang sama, namanya Lintas Melawai. Ngeceng gitu. Dulu pada mejeng di situ, Pak. Mejeng loh, ada yang pakai kursi sepatu roda, ada yang pakai mobil ditinggiin, pakaian menarik gitu. Dan itu diadakan weekend. Dulu ada lagu Denny Malik yang Jalan Sore. Tapi saat itu didukung pemerintah nggak, Pak? Saat itu? Enggak lah. Ya pokoknya diizinkan udah bagus gitu. Dan saya membuat filmnya, saya bikin novel, judulnya Blok M. Dan akhirnya difilmkan oleh Bang Edward P. Sirait. Bintangnya Desi Ranasari sama Paramita Rusadi. Cerita tentang yang yang tren di situ. Tren tersebut ya? Ya, jadi cerita seorang ada anak SMA, kemudian dia jadi perek ya. Istilah waktu itu perek lagi top tuh. Perempuan eksperimen. Zaman saya banget tuh. Dia nyari duit dari omong. Perek bukan? Ya itu zaman-zaman itu. Jadi dia nyaru di situ. Saya baru tahu. Perek itu ada kepanjangannya. Ada perempuan eksperimen. Oke. Ya, jadi ada perek zaman kalau sekarang cabai-cabian lah istilahnya ya. Iya. Enggak, Pak. Jablay, Pak. Jablay. Jablay mah enggak harus begitulah. Iya. Jadi menurut saya ini cuma pengulangan aja. Dan kita akan bahas. Saya akan bikin konten juga dengan Denny Malik dulu. Tapi memang tren biasa begitu, Pak. Kita tuh hanya mengulang ya, sama kayak fashion. Sama fashion ya. Fashion. Kalau dulu kan sempet tuh celana-celana apa? Ya, Cut Bray. Iya. Bahkan sampai sekarang orang juga banyak pakai Cut Bray. Kalau fashion itu selalu mengulang. Kayak dulu celana kecil, insil gitu. Insil ya. Ada yang melebar. Ya, bolak-balik model rambut juga begitulah. Model rambut, model baju. Bolak-balik aja. Hanya mengulang sebenarnya yang sudah terjadi, Pak ya. Terjadi. Dunia televisi juga begitu. Kadang-kadang ada era di mana kuis merajalela. Ya. Habis itu kalah dengan India, Mahabharata, Ramayana. Terus tiba-tiba kalah lagi dengan EPSE ya, Meteor Garden. Itu semua orang rebonding tuh.
Komingse. Habis Sekarang itu dengar-dengar mau di recycle tuh Pak. iya. Jadi nanti mungkin bisa meledak gitu. Kemarin waktu kita Covid, kita tiba-tiba drakor menjadi top ya. Iya, Drakor. betul. Habis itu sinetron, Samudra Cinta, Ikatan Cinta. Sekarang Bapak berarti mantau juga ya? Oh, sangat. Iya dong. Masih ya? Kalau nggak saya nggak bisa meng-create. Iya. Kalau tidak bisa. Jadi saya percaya betul suatu saat kuis ya akan Kembali lagi. Karena dulu pernah di prime time, Who Wants to Be di malam. Saya siapa berani nguasain pagi hari. Iya. Kemudian muncul lagi tuh kuis-kuis yang lain ngikutin semua. Jadi ini pun ya doain aja, saya mungkin sudah akan berkolaborasi dengan Bilar, tergantung bos saja ini di belakang. Ya mungkin kita akan bikin kuis. Kemarin juga ketemu dengan Jerome Pauline, dengan anak muda gitu. Jadi saya senang banget, tetap bisa aktif gitu. Dan kalau menurut tanggapan Bapak nih sekarang terkait televisi sekarang, apa kira-kira yang kurang yang perlu dibenahi dari pertelevisian kita saat ini? Saya pikir ya, karena dunia televisi itu kan dunia bisnis. Betul, Komersial. Kalau yang namanya komersial, kalau nggak laku, programnya nggak bakal dibuat lah. Mau seedukatif apapun, mau sebagus apapun, kalau rating kecil, iklan tidak masuk, selesai itu. Rating berbicara ya? Rating berbicara. Nah, itu yang kita berharap pemerintah itu turun tangan. Nggak bisa dibiarkan semuanya mekanisme pasar seperti itu. Sementara kita punya TV publik, ya TVRI yang tidak komersial, tidak perlu komersial, tapi tidak terlalu didukung, anggarannya kecil. Ya kan saya kan ngalamin, ini yang kita harus lakukan supaya nggak seperti sekarang kan, dunia TV kita penuh dengan sinetron, komedi-komedi kadang-kadang slapstick, kemudian ngeprank, flexing, ya, karena infotainment. Itu tontonan yang disukai, Pak. Yang disukai, dan penonton juga munafik saya pikir. Kenapa? Karena mereka komplain, acara nggak edukatif kita bikin, mereka nggak nonton. Iya kan, mereka komplain kenapa nggak ada acara anak-anak, kita bikin acara anak, mereka nggak nonton. Begitu mereka nggak nonton, rating kecil, bungkus. Kenapa tidak ada konten edukatif? Iya, itu udah persoalan. Padahal sebenarnya masih ada loh Pak, contoh on the Nggak spot. laku lah, iyalah kecil banget lah. Iya, Kecil banget lah. tapi ratingnya kecil. Ya kalau on the spot pernah tinggi. Kembali lagi TV itu nggak bisa bersikap idealis juga Pak saat ini Pak. Iya nggak bisa. Kalau TV swasta nggak bisa disalahkan. Mereka mencari balik modal. Betul. Mencari investasinya triliun. Nah makanya dalam kondisi seperti ini kita harus memperkuat TV publik yang bernama TVRI itu. Yang dibiayai. Kalau di luar negeri TV publik kan dibayar oleh masyarakat tuh. Ada iuran dulu. Kau tanya bapak kau dulu, kita ada iuran TVRI. Saat itu. Terakhir diberlakukan kapan? Tahun berapa gitu, tiba-tiba waktu itu ada TV swasta muncul tuh. Ya anak-anak bos bikin TV swasta. Oke, ini sebelum lahir TV swasta ini. Iya. Oke. Waktu itu aman, karena satu aja kan. Dulu kau kalau nggak ada iuran kena sita lah. Saya ingat dulu di TVRI dunia dalam berita. Iya, dunia berita, macam-macam Aneka Safari, Selekta Pop, ya kan, album minggu. Dulu kan sendiri, tapi begitu muncul TV swasta, akhirnya dibikinlah aturan bahwa TVRI tidak perlu beriklan. Yang boleh beriklan TV swasta, tapi ada sekian persen dari penghasilan iklannya diserahkan kepada TVRI. Kelihatannya ideal, tapi aku tahu betul nggak semua juga TV swasta itu waktu itu bayar. Sejak itu TVRI itu tidak boleh menerima iklan. Sekarang boleh, tapi dibatasin. Jadi menurut saya begitu. Jadi menurut saya itu kembalikan aja ke aturan yang semula. TV swasta, TVRI, TV publik itu memang tugasnya beda. Satunya komersial, satunya edukasi. Mempertahankan budaya, mengajarkan moral, dan sebagainya, menjaga persatuan. Itu yang harus lakukan TVRI. Oleh karena itu kita harus biaya mengontrol pemerintah. Jadi TVRI itu bukan TV pemerintah, itu TV negara. Jadi tidak serta-merta kita bisa nyalahin TV, Pak. Iya, nggak bisa. Kalau ada program yang tidak mendidik lah bahasanya gitu ya. Karena kembali lagi, semua itu balik lagi dari rating. Betul. Mestinya KPI itu cukup menjaga, kan ada aturannya. Nggak boleh memarginalkan orang. Nggak boleh memaki-maki orang dalam ini. Ya kan ada aturannya cukup ini. Oke, tapi kadang-kadang lolos juga. Berbicara KPI, menurut Bapak saat ini KPI sudah berjalan sebagaimana semestinya nggak? Itu yang dikritisi orang gitu. Kadang-kadang ada yang lolos juga. Kita kemarin berdebat aja lucu bilang pada saat Covid ya, yang ini tuh apa istilahnya itu PMK apa gitu tuh. Kita aturannya kan PPKM itu aturannya kan double standar tuh. Iya. Acara
kayak yang kau bawakan, Lesti bawakan, kan kau harus pakai masker, pakai face shield, jaga jarak, baca berita pun begitu. Tapi yang sinetron enggak, bisa peluk-pelukan. Betul. Gitu. Jadi di mana konsistensinya? Itu Aja, aduh kita ketawa tuh. Jadi menurut saya sih, iya. dan Nielsen itu bukan satu-satunya alat untuk mengontrol bahwa ini acara harus bungkus, ini acara harus bertahan. Harus ada. Misalnya ada aturan lah, TV swasta silakan nyari uang sebanyak-banyaknya, tapi harus mengalokasikan misalnya sekian persen untuk acara edukasi, acara anak-anak, baru bisa lancar. Betul, karena sekarang juga sekarang era TV sudah mulai hampir disusul nih Pak sama era digital. Oh iya, medsos. Sama Apalagi medsos, begitu, sama selesai. digital. Selesai. Cuma saya sempat bahas juga ya sama A.A. Raffi ya saat itu. Saat ini TV menurut A saat itu berdasarkan obrolan kita, TV belum mampu dikejar oleh digital. Karena apa? Karena TV bisa mencakup untuk pelosok. Ya, terutama TVRI. YouTube belum. YouTube belum. Ya. Itu yang membuat TV masih unggul. Ya. Tapi untuk secara engagement, Ya. mereka mampu bersaing. Ya, Mereka ya. mampu bersaing. Malah belanja iklan kan makin membesar ke media sosial kan. Betul. Dan juga digital secara perhitungan algoritmanya lebih pasti. Lebih Pak. pasti. Lebih Nah, ada dashboardnya. Ya. Acuannya sudah pasti. Iya, Pak. kalau TV Nielsen lagi Validasinya tidak bisa kita buktikan. nggak bisa diaudit. Nggak bisa diaudit. Aku 35 tahun dalam dunia televisi nggak pernah bertemu satu orang pun yang pengisi Nielsen itu. Iya. Jangan-jangan nggak pernah ada gitu. Kalau kan ditunjukin gitu. Satu kayak saya pernah loh. Apakah benar sekian? Kita nggak pernah tahu. Tapi kan tahu sama tahu antara Nielsen sama punya TV. Iya, jadi mau nggak mau ya udahlah sponsor. Iya. Tolak ukurnya dari Yasen Nielsen. Iya, makanya saya juga senang berlari dari TV ya ke new platform ya, new media, yaitu media sosial. Iya. Nggak banyak juga orang tua kayak aku bisa akhirnya masuk juga di YouTube, alhamdulillah cukup diterima lah. Ya, jadi nggak gampang juga dan dunianya berbeda betul. Dan sekarang orang Jadi iklan kan lebih beradaptasi juga lah ya Pak Elmi ya. Oh iya, dan nggak gampang, nggak semua juga berhasil. Nggak semua juga berhasil. Sekarang alhamdulillah saya mimpin R66 Media ya. Ya. Kita punya 3.000 content creator. Dari yang besar sampai yang nano, yang mikro. Kita manage secara bisnis nih. Orang masang iklan di sini lebih nyaman tuh deh, di luar lagi TikTok live tuh. Ya. Atau live dari mungkin salah satu mungkin Shopee atau apa ya. Ya. Itu jasa yang kita berikan. Ya, dan menurut saya kecenderungan ini juga Pak, hal ini juga lah yang ngebuat sekarang TV-TV ini udah mulai bergerak Pak untuk berkolaborasi dengan Kalau nggak, digital tinggal- company. Digital harus. Iya. Tapi TV tidak akan pernah mati. Percayalah. Betul, itu tidak Karena masalah. negara kita luas banget, geografisnya terpisah-pisah. Selama internet tidak bisa masuk ke seluruh jangkauan, Iya. terutama di Balik pelosok-pelosok. lagi tidak sampai pelosok Iya. tayangannya. Nah, TV tetap dibutuhkan. Apalagi TVRI. Dan juga sementara brand kan begini Pak, menurut saya brand kan sifatnya target pasarnya seperti Betul. ini. Kalau untuk ngincar atas doang kecil. cakupan. Iya. Begitu dia ngincar bawah, dia kan memang ngincar lapisan bawah Iya. yang banyak secara masif kan. Ya, betul. Tapi di dunia new media ya, Ya. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook bahkan ada videonya, itu beda lagi tuh persaingannya. Ya. Karena itu yang juga kemarin Dewan Pers, KPI nggak bisa menjangkau karena bukan lembaga pers. Ya. Seorang Solih Solihun nggak perlu pakai izin, ya kan? Nggak perlu pakai kameramen, dia pakai begini aja, tripod pun nggak perlu. Upload di YouTube ya kan, yang nonton ratusan ribu jutaan juga. Iya, nah sekarang itu pers pada begitu Pak. Iya. Jadi ya kita bisa mencari berita tanpa kita punya lisensi pers. Nggak perlu. Gitu ya, nggak perlu PT satu orang. Panji Pragiwaksono cuman pasang iPhone, tripod kecil, berdua aja yang nonton banyak. Itu dan apa yang terjadi? Semua orang bisa bikin konten sekarang. Aneh-aneh aja. Ada orang marah-marah yang nonton banyak. Ada orang cuman mendengus-dengus doang, banyak. Ada yang tidur gitu banyak. Jadi persaingan menjadi apa ya? Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Ada yang ngaco-ngaco juga gitu. Iya. Ada yang flexing kemarin, ada yang ngeprank gitu. Jadi yang penting demi konten, demi yang nonton banyak. Betul. Makanya kembali lagi sebenarnya, buat orang-orang yang menghujat, kalau menurut saya sih, kita kan pilihan segmen ini banyak nih. Ya.
Ya. Jadi kalau kalian merasa konten yang kalian tonton tidak edukatif sifatnya, ya kalian bisa mencari yang lain. Ya. Kalau mau cari yang ilmu, mungkin kalian bisa cari ruang guru, katakanlah atau Mata Najwa, konten-konten Mata Najwa atau Pak Helmi. Ya. Kalau kalian pengen hiburan, kalian bisa nonton sama juga. vlog warga. Penonton TV sama penonton medsos sama juga. Iya. Yang nonton yang serius-serius mah dikit. Betul. Tetap aja kalah dengan yang Tetap aja. lawak-lawakan ya. Tapi itu kembali lagi kemunafikan dia tadi, Ya, bilang ya. tidak edukatif lah apalah. Padahal dia belum tentu nonton juga. Iya, iya. Belum tentu nonton juga kalau Ya, dikasih gitu. informasi yang penting gitu. Betul. Saya bersyukur lah, saya tetap bertahan ya. Alhamdulillah sudah Berarti kalau 1,4 juta. Kalau ya kan? dihitung berarti secara hitungan tahun Bapak udah berkarir di entertain mulai dari awal sampai sekarang Dari berapa tahun kira-kira? berapa ya? Mungkin hampir 30 tahun kali. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Hampir Ya, 3 dekade 30 ya. tahun. Ya, kalau saya mulai di dunia televisi itu mungkin masuk tahun 90 ya. 90. Itu awal-awal Iya, ngomongnya saya awal. masuk di Andi Sumadi tahun 90, 91 saya ke Amerika, lebih mempertajam lagi ilmu entertainment saya. Ya kan belajar televisi, belajar musik, belajar NBA, pulang saya balik lagi ke Andi Sumadi. Belajar NBA. Iya, NBA. Sempet. Iyalah, dari nonton. Ya, saya kan dianggap salah satu orang yang memperkenalkan NBA ke Indonesia. Dulu kan saya mengawalin dunia televisi kan dari penyiar basket lah. Ya, Oke. Jadi dari situ. Jadi ya tahun ini mungkin ya jadi 32 tahun saya di dunia 32 tahun. televisi, 30 tahun, 2 tahun terakhir di dunia YouTube lah. Oke, Pak Helmi, terakhir Pak Helmi, Ya. pesan mungkin buat teman-teman kita yang pengen berkarya, Ya. pengen memulai sesuatu Ya. sesuatu yang baru, mungkin bisa kasih tips-tips buat. Ya jadi ini mumpung semuanya mudah ya. Ya, Jadi kalau untuk berkarya dalam dunia media sosial itu alatnya mudah, murah, nggak perlu banyak-banyak amat gitu. Jadi dimanapun dan kapanpun kita bisa. kapanpun bisa, ya anywhere gitu dan anybody. Ya siapa aja bisa, nggak perlu izin. Dulu untuk masuk TV, zamannya Bilar masih belum begini. Dulu kan dia mau nembus TV aja, dia dulu stripping casting tuh. Betapa sulitnya tuh untuk supaya orang nonton dia. Tapi sekarang siapapun, orang dari atas gunung kayak mau dari pelosok pun bikin konten, diupload, ada orang yang suka bisa meledak. Betul. Ya kan jadi sangat terbuka. Bahkan kita bisa menciptakan media kita sendiri. Ya? Beda sendiri. Banyak penyanyi sekarang kayak saya wawancara Darboy Gang, Denny Canan, nggak perlu TV tuh. Dia nyanyi berkarya Triswaka, nggak perlu TV. Ya Young Black, ya kan siapa lagi tuh ya apa Aukarin. Aukarin itu juga nggak perlu TV dia. Dia membuat kontennya sendiri dan bisa kaya raya lah. Ya, Atta Halilintar dari mana? Ya kan nembus langsung dari dunia medsos. Ria Ricis dari dunia medsos. Mereka tidak melalui jalur dari dunia televisi karena semua orang punya kesempatan. Cuman pesan saya selama bisa boleh kreativiti kayak apa, tapi tolonglah buat sesuatu yang ada manfaatnya, yang tidak merugikan orang lain ya. Kasihan karena konten kita itu ditonton oleh semua orang, termasuk anak-anak yang belum tentu pantas menonton konten kita. Itu aja lah. Betul. Ya. Dan tidak ada batasan Pak. Gak ada batas, silakan kreatif, tapi ingatlah kita punya moral lah ya. Kita punya moral untuk. Jadi kadang-kadang ada orang Pak yang merasa bahwa, wah gue nih nggak mampu nih beli gadgetnya, takut memulai gitu, mahal. Ada satu handphone Pakai kecil, satu handphone kecil kita kamera, bisa ya. memulai Pak. Tinggal kita berani atau tidaknya untuk memulai. kreativitas yang diadu. Oke, tepuk tangan buat Pak Helmi. Pak Helmi, terima kasih sekali lagi sudah memberikan Thank you, ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Semoga sukses terus buat Pak Helmi Kau apapun juga. yang dijalankan. Amin, amin. Semoga kita suatu saat bisa berkolaborasi. Amin. Mudah-mudahan Pak Helmi juga sehat terus. Satu kehormatan. Salam Terima sejahtera kasih. semuanya juga. Bye-bye.